إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke hadis yang ke-9. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, qal, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberanian, wa yuqatilu hamiyatan, dan berperang karena fanatisme kesukuan ataupun kebangsaan, wa yuqatilu riya'an, dan seseorang berperang dalam rangka riya, ingin dipuji dan diketahui dan diingat. Ayyu dzalika fi sabilillah, siapakah di antara tiga orang ini yang berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Siapa yang berperang dalam rangka supaya perkataan kalimat la ilaha illallah senantiasa menjulang tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Hadis yang muttafaqun alaih disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat yang kita kenal dengan nama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini nama aslinya, karena Abu Musa ini adalah kunyah, julukan yang diiringkan dengan nama anak, yang diiringkan dengan nama anak yang diawali dengan Abu ataupun maka itu adalah kunyah. Beda dengan laqab. Kalau laqab adalah julukan, seperti Abu Bakar ini kunyah. Adapun laqabnya, julukannya As-Siddiq, julukannya adalah As-Siddiq. Kalau namanya Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah pun ini kunyah. Nama aslinya siapa? Utsman.
Abdullah bin Utsman. Mungkin kalau kita tanya kepada sebagian dari kita, termasuk saya, kalau ditanya siapakah sahabat yang bernama Abdullah bin Utsman, lama mikirnya, lama siapa ini. Tapi kalau sudah disebut Abu Bakar As-Siddiq, wah langsung As-Siddiqul Akbar, yang telah dipuji oleh Allah dan diakui dedikasinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk sahabat yang sangat terkenal dengan namanya, dengan kunyahnya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Beliau namanya adalah Abdullah bin Qais dan namanya dicantumkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Seperti yang sudah saya sebutkan, termasuk keutamaan dan keistimewaan kitab Riyadhus Shalihin, beliau penulisnya Al-Imam Nawawi rahimahullah apabila menyebut sahabat yang pertama kali beliau cantumkan namanya di kitab Riyadhus Shalihin, beliau cantumkan kunyahnya. Kemudian setelahnya beliau cantumkan namanya. Seperti Anas ibn Malik, beliau sebutkan namanya adalah, kunyahnya adalah Abu Hamzah. Sudah bahas belum? Belum Anas ibn Malik ya. Seperti juga sebutkan di sini Jabir ibn Abdullah, beliau langsung menyebutkan siapa kunyahnya, Abu Abdullah. Begitu juga Ma'an ibn Yazid, beliau langsung menyebutkan kunyahnya Abu Yazid, dan ini termasuk keistimewaan yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Abu Musa al-Ash'ari nama beliau adalah Abdullah ibn Qais ibn Sulaim. Jadi sin, lam, ya, mim itu bisa dibaca Salim, bisa juga dibaca Sulaim. Dalam kitab Kunuzu Riyadhus Shalihin, penulisnya, ini yang menulis ini rombongan dari para ulama, lebih dari 40 ulama, memberikan harakat Abdullah ibn Qais ibn Sulaim. Di huruf sinnya itu dikasih tanda dhammah. Beliau dari Al-Ash'ar. Al-Ash'ar ini dari negeri Yaman. Nanti ada pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang Asy'ariyin. Ibu beliau bernama Ghabiyah bintu Wahab. Dan disebutkan oleh Imam Ibn al-Athir rahimahullah bahwa ibunya Abu Musa Ghabiyah ini memeluk Islam, termasuk sahabat juga, dan wafat di kota Madinah. Jadi ibu beliau Islam juga. Dan Abu Musa al-Ash'ari ini termasuk sahabat-sahabat yang Islamnya di kota Mekah. Jadi ketika beliau mendengar ada seorang nabi yang berdakwah di kota Mekah, maka beliau bersama dengan kakaknya Abu Burdah datang ke kota Mekah bertiga di awal-awal dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyatakan keislamannya, kemudian setelahnya beliau pulang ke negeri Yaman. Setelahnya Abu Musa bersama dengan 50 rombongan yang mereka telah memeluk Islam dari Asy'ariyin, dari suku Asy'ar, maka mereka melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal dari Yaman ke Madinah. Enggak tahu saya berhentinya di mana tuh. Kalau Jeddah kan berhentinya untuk ke Mekah ya. Kalau ke Madinah enggak tahu mendaratnya di mana. Alhasil begitu melakukan perjalanan dengan kapal, maka angin yang sangat kencang membawa rombongan dari Abu Musa al-Ash'ari bersama dengan 50 orang yang lainnya malah tibanya di Habasyah, di Ethiopia. Dan pada saat itu ada sahabat-sahabat yang mereka hijrah di Habasyah, dan pada saat itu yang berada di kota tersebut sahabatnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Maka bertemu dengan Ja'far,
dan Ja'far pun memerintahkan Abu Musa bersama dengan rombongannya untuk tinggal di Habasyah. Setelahnya pada tahun 7 Hijriah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Khaybar dan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak sekali, maka pada saat itu rombongannya Abu Musa dan rombongannya para muhajirin dari negeri Habasyah sampai bertemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaybar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan beliau bergembira, dan kegembiraan beliau itu tidak tahu apakah karena datangnya rombongannya Ja'far dan Al-Asy'ariyin, Abu Musa dan kawan-kawan, ataukah karena kemenangan yang besar di kota Khaybar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan rombongannya dengan mengatakan, lakum antum ya ahlas safinati hijratan, kalian semua wahai orang-orang Asy'ariyin dari negeri Yaman, kalian telah dihitungnya melakukan dua hijrah. Yang pertama ke Habasyah dan kedua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kemudian Abu Musa juga telah mendapatkan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun menerima kabar gembira tersebut. Disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya ketika beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ji'ranah. Ji'ranah itu satu tempat antara kota Mekah dan kota Madinah. Dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Bilal juga. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang Arab Badui, A'rabi. Al-A'rabi ini mereka adalah orang-orang yang keras. Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzallahu ala rasulih. Orang-orang Arab Badui, bukan Arab-Arab secara keseluruhan, orang-orang Arab yang mereka tinggal di Udik. Artinya di Udik itu yang mereka tinggalnya itu bersama dengan rumput. Rumputnya kemana, maka mereka itu akan hidup bersama dengan rumput supaya ternak-ternak mereka itu hidup, jadi tidak tetap tinggalnya. Ya, nomaden ya. Allah katakan asyaddu kufran wa nifaqan, kekufuran mereka sangatlah besar dan kemunafikan mereka. Wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzallahu ala rasulih, dan mereka lah yang lebih pantas apabila telah memeluk Islam tidak mengetahui batasan-batasan hukum-hukum yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya, termasuk bagaimana bermuamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis ini Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya A'rabi ini datang kepada Rasulullah langsung mengatakan, ala tu'jizu li ma wa'addani, apakah engkau itu akan melaksanakan apa yang telah engkau janjikan kepadaku? Maka kata Rasulullah, faqala lahu, Rasulullah mengatakan, abshir, bergembiralah. Abshir ini bisa artinya terimalah kabar gembira dariku, bisa juga artinya abshir, kabar gembiralah sehingga saya akan melaksanakan apa yang telah engkau ingatkan. Itu artinya. Maka Arab Badui kemudian berkata kepada Rasulullah, qad aktsarta alayya min abshir. Allahu akbar. Engkau ini terlalu banyak mengucapkan abshir. Jadi keras sekali sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan, abshir, saya akan berikan kepadamu kabar gembira, tenanglah. Maka orang Arab Badui ini mengatakan, engkau senantiasa banyak sekali mengucapkan kepada saya abshir,
Seakan-akan mengatakan, mana wujudnya? Ya. Jadi seakan-akan engkau senantiasa memberikan kabar gembira, mana? Apa yang kau janjikan? Maka fa'aqbala ala Abi Musa wa Bilal kahayatil ghadban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Abu Musa dan kepada Bilal kahayatil ghadban. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kesal, marah terhadap apa yang disampaikan oleh A'rabi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala radda al-bushra faqbala antuma. Orang Arab Badui tadi menolak kabar gembira dari saya. Faqbala antuma, kalian berdua terimalah kabar gembira tersebut. Maka keduanya mengatakan, qala qabilna, kami menerima ya Rasulullah. Kami tidak akan mengatakan apa yang telah dikatakan oleh A'rabi tadi. Thumma da'a biqadahin fihi ma'un faghasala yadayhi wa wajhahu fihi wa majja fihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bejana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci mukanya, sehingga sisa dari air yang Rasulullah bersihkan dengannya mukanya masuk ke bejana tadi. Kemudian membasuh kedua tangannya. Wa majjafi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dengan air, kemudian sisa kumur-kumurnya ditaruh di bejana yang dikumpulkan tadi. Jadi bejana, kosong bejananya, kemudian Nabi mencuci tangan, mencuci muka, kemudian berkumur-kumur, kemudian ditaruh di bejana tadi. Kemudian Nabi berkata, ishraba minhu wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma wa abshira. Kalian berdua minumlah dari bejana tadi. Wa afrigha ala wujuhikuma, dan bersihkanlah muka kalian dan dada kalian dari air tadi. Wa abshira, dan terimalah kabar gembira dari saya. Maka keduanya langsung mengambil air yang ada di bejana dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika keduanya melakukan hal tersebut, Ummu Salamah radhiyallahu anha langsung berkata kepada keduanya, Abu Musa dan Bilal, supaya menyisakan untuk Ummu Salamah air yang telah dicuci ke tangannya, mukanya, dan dikumur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Musa dan Bilal memberikan sisa untuk Ummu Salamah, dan ini tentu keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bentuk tabarruk yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hanya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan fisik itu hanya ada pada diri Nabi. Adapun selain Nabi maka tidak ada. Karena tidak pernah diriwayatkan dengan riwayat yang sahih Abu Bakar melakukan hal tersebut, tidak pernah. Umar juga tidak pernah melakukan hal tersebut. Adapun yang ada pada diri Nabi dan fisik Nabi maka itu berbeda. Seperti Ummu Salamah menyimpan beberapa helai dari rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau ada yang sakit beliau masukkan helaian rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ke air, kemudian air tersebut diminumkan kepada orang yang sakit, kemudian yang sakit sembuh. Dan ini termasuk dari apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan termasuk keutamaan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah mendoakan dalam peperangan Ghazwa Autas yang terjadi pada tahun 8 Hijriyah di bulan Syawal. Jadi peperangan yang terjadi setelah perang Hunain.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma gfir li Abdillah ibn Qais dhanbah wa adkhilhu yawmal qiyamati mudkhalan karima. Ya Allah, berilah ampunan kepada Abdullah ibn Qais dosanya. Dosa-dosanya berilah ampunan dan masukkanlah pada hari kiamat ke tempat yang mulia, yaitu surga. Dan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari ini memiliki kedudukan yang besar, sehingga termasuk sahabat-sahabat yang utama. Termasuk juga keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang berkaitan dengan Asy'ariyin, kabilah yang dari kabilah tersebut Abu Musa al-Asy'ari datang. Disebutkan oleh Abu Musa dan Abu Burdah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keutamaan orang-orang Asy'ariyin, kabilahnya Abu Musa. Nabi mengatakan, innal asy'ariyina idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil madinah jama'u ma kana indahum fi thawbin wahid thumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah fahum minni, Allahu akbar, wa ana minhum. Orang-orang Asy'ari, orang-orang Asy'ariyin yang ada di Yaman ini, yang 50 datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Musa. Mereka apabila dalam perjalanan ataupun dalam perperangan dan bekal mereka habis, maka mereka mengumpulkan semua apa yang mereka miliki jadi satu. Ada sisa-sisa yang di setiap orang itu dikumpulkan jadi satu. Summaktasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah. Kemudian mereka makan minum dari bekal yang sama. Bisa jadi yang satu habis, yang lain masih ada, sehingga ketika sebagian rombongan ini bekalnya habis, maka dikumpulin sisa-sisanya. Maka hal ini dipuji oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fahum minni wa ana minhum. Mereka itu adalah dariku dan saya termasuk dari mereka. Allahu akbar. Ini pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Asy'ariyin. Keutamaan yang kedua dari Abu Musa al-Asy'ari juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la a'rifu aswata rufqatil asy'ariyyin bil Qur'ani hina yadkhuluna bil lail. Sesungguhnya pastinya saya mengetahui rombongan orang-orang Asy'ariyin itu dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an mereka ketika malam telah tiba. Allahu akbar. Wa a'rifu manazilahum. Jadi keberadaan mereka ada ataukah tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang mereka lantunkan, baik ketika berjalan, ketika mereka duduk, mereka isi dengan membaca Al-Qur'an. Wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'ani bil lail. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Dan saya pun bisa mengetahui tempat-tempat singgah mereka ataupun rumah-rumah yang ditinggali oleh orang-orang Asy'ariyin dengan bacaan-bacaan Quran mereka di malam hari. Walaupun kata Rasulullah, saya di siang hari tidak tahu mereka itu minap di mana ataupun singgah di mana. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Asy'ariyin mereka adalah orang-orang yang ahli Al-Quran, membaca Al-Quran dengan bacaan yang suaranya sangat bagus. Termasuk nanti keutamaan dari Abu Musa al-Asy'ari juga adalah dalam membaca Al-Quran. Udah berapa keutamaan? 2 ya. Yang ketiga dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqdumu alaikum ghadan aqwamun hum araqqu quluban lil islami minkum. Datang kepada kalian besok
kaum-kaum yang mereka hati mereka lebih lembut kepada Islam daripada kalian. Maka berkata Anas bin Malik, faqadimal asy'ariyun fihim Abu Musa al-Asy'ari. Maka setelah Rasulullah berkata demikian, esoknya datanglah Asy'ariyun yang di dalamnya ada rombongan Abu Musa al-Asy'ari. Jadi dipuji bahwasanya hati-hati mereka itulah hati-hati yang lembut. Falamma danau minal madinati ja'alu yartajizuna wa yaquluna ghadan nalqa al-ahibbata Muhammadan wa hizbahu. Ketika mereka mendekat dari kota Madinah, maka mereka pun membawakan syair-syair yang pendek. Di antara ucapan mereka, esok kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu Muhammad dan pasukannya, Nabi Muhammad dan pasukannya. Falamma an qadimu tasafahu fakanuhum awwala man ahdatsal musafahah. Maka ketika mereka sampai di kota Madinah, tasafahu, mereka pun saling berjabat ataupun mereka menjabat orang-orang yang ada di kota Madinah, dijabat tangan-tangan mereka. Dan dikatakan oleh Anas bin Malik dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fakanuhum awwala man ahdatsa bil musafahah. Merekalah yang pertama kali menunjukkan kepada kita sunnahnya untuk berjabat tangan. Ketika ketemu mengucapkan salam, kemudian berjabat tangan, merekalah yang pertama kali melakukannya, dan kemudian ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan berjabat tangan. Orang apabila bertemu assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, kemudian berjabat tangan, maka dosa-dosanya itu rontok di antara keduanya yang berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Yang keempat, keutamaan yang keempat, ketika dalam surat Al-Maidah disebutkan oleh Iyad al-Asy'ari, ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun surat Al-Maidah ayat ke-54, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang kaum tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Musa, hum qaumuka ya Aba Musa. Maka itulah kaummu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk keutamaannya adalah termasuk dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang berkaitan dengan orang-orang yang mereka dicintai oleh Allah dan Allah pun cinta kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang sangat tawadhu sahaja terhadap orang-orang yang beriman dan sangat menjaga kewibawaan lagi keras kepada orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Maka termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya adalah termasuk orang-orang Asy'ariyin yang datang bersama dengan Abu Musa, dan tentu Abu Musa di dalamnya. Kemudian termasuk dari bagaimana Abu Musa dengan membaca Al-Quran, dalam membaca Al-Quran, disebutkan dalam satu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aba Musa, laqad utita mi'zaran min mazamiri ali Dawud. Wahai Abu Musa, engkau telah memiliki dan mendapatkan suara yang indah seperti suara yang dimiliki oleh Nabi Dawud alaihi salam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya, utita, engkau telah mendapatkan. Siapa yang memberikan? Allah. Engkau telah diberikan. Siapa yang memberikan? Allah. Menunjukkan suara yang bagus, suara yang indah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun ketika seorang itu dekat dengan Al-Quran, memiliki hubungan yang sangat erat dengan Al-Quran, dia ketika membaca Al-Quran lebih enak, lebih mudah dalam membacanya daripada orang-orang yang jarang membuka dan membaca Al-Quran. Ini kaidah. Akan tetapi suara itu enak, suara itu bisa dinikmati, itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis ini termasuk pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya beliau memiliki suara yang enak dalam membaca Al-Quran, sebagaimana Nabi Daud alaihi salam ketika membaca Taurat memiliki suara yang enak, maka Abu Musa pun memiliki hal yang sama. Sehingga disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ketika suatu malam beliau melaksanakan salat malam, maka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mendengarkan bacaan dari Abu Musa al-Asy'ari, sehingga dikatakan oleh Anas bin Malik, wa kana hulwas saut, bahwasanya suaranya Abu Musa ini sangat enak sekali. Faqumna yasma'na, maka para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan apa yang dibaca. Falamma asbaha qila lahu, maka ketika di pagi hari dikatakan apa yang dilakukan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengatakan, lau alimtu lahabbartukunna tahbira, apabila saya mengetahui, saya akan lebih memperbagus lagi bacaan dari apa yang saya baca. Jadi bacaannya itu sangat-sangat enak dan tidak membosankan. Karena sebagian imam ketika membaca yang menikmati imamnya saja, betul? Bacaannya panjang, yang menikmati sampai imamnya saja. Yang di belakang kecapean. Adapun ini Abu Musa al-Asy'ari, ketika beliau membaca Al-Quran dan menjadi imam, maka yang di belakang pun menikmati apa yang dibaca oleh Abu Musa al-Asy'ari. Sehingga dikatakan oleh Abu Uthman an-Nahdi, beliau mengatakan, ma sami'tu mizmaran ahsana min sauti Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Saya tidaklah pernah mendengar suara dalam membaca Al-Quran yang lebih indah dari suaranya Abu Musa al-Asy'ari. In kana la yusalli bina fanawaddu annahu qara'a al-Baqarata min husni sautihi. Maka apabila Abu Musa al-Asy'ari ini menjadi imam, maka kami Abu Utsman ini menceritakan tentang dirinya dan tabi'in yang lain ataupun para sahabat yang beliau temui. Kami berharap bahwasanya Abu Musa ini membaca surat Al-Baqarah. saking enaknya, saking luar biasa dalam bacaannya. Mungkin bacaannya luar biasa enak. Tentu orang Arab makhrajnya pas. Nggak mungkin orang Arab, apalagi pada zaman yang sangat tinggi dalam bahasa Arab, makhrajnya nggak benar. Dan ketika membaca pun tentu bukan hanya bacaan yang enak lagi melalaikan, tidak. Akan tetapi ketika membaca menjadikan seseorang itu lebih mudah untuk memahami kandungan-kandungan dari apa yang dibaca. Sebagian orang enak, akan tapi kita lalai dengan keenakan dari orang yang baca. Paham nggak? Akan tapi ada orang yang bacanya biasa saja, akan tapi menjadikan hati ini kok lebih mudah untuk memahami dan menghayati apa yang dibaca. Sehingga ini termasuk dari Abu Musa al-Asy'ari, ketika membaca Al-Quran bukan hanya enak secara suara, akan tetapi lebih mudah untuk seseorang ketika mendengarkannya menghayati apa yang dibaca. Sehingga orang sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti diriwayatkan oleh Abu Salamah ibn Abdurrahman, kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul li Abi Musa radhiyallahu anhu, "Dzakkirna Rabbana," fayaqra. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, ingatkanlah kami dengan Rabb kami. Dzakirna, ayo
ingatkanlah kami dengan Rabb kami. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Musa? Fayaqra, langsung membaca Al-Quran. Sehingga ketika mendengarnya ini, orang-orang menghayati apa yang dibaca oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dan Abu Musa al-Asy'ari juga adalah sahabat yang dikategorikan sebagai ahli ilmu, karena beliau meriwayatkan 360 hadis. 360 hadis beliau riwayatkan. Dan beliau pun memiliki kelayakan untuk berfatwa di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Disebutkan oleh Safwan ibn Sulaim dalam Siyar A'lamin Nubala, lam yakun yufti fil masjid zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu haula. Tidak ada yang berani berfatwa atau tidak ada yang memiliki kelayakan untuk berfatwa di masjidnya Nabi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup kecuali Umar wa Aliin wa Muadzin wa Abi Musa al-Asy'ari, kecuali 4 orang, kata Safwan. Umar bin Khattab, Ali, Muadz dan Abu Musa. Sehingga ini menunjukkan kedudukan yang sangat besar. Al-Imam Sya'bi rahimahullah mengatakan, yukhadul ilmu an sittah. Ilmu itu diambil dari 6 orang. Umar ibn al-Khattab wa Abdullah ibn Mas'ud wa Zaid ibn Thabit yushbihu ilmuhum ba'duhum ba'da. Bisa juga dibacanya yushbihu ilmuhum ba'duhu ba'da. Umar bin Khattab, Abdullah ibn Mas'ud dan Zaid ibn Thabit. Ketiga orang ini ilmunya itu saling menyerupai. Umar, Abdullah dan Zaid. Abdullah dan Umar ini termasuk sahabat besar. Abdullah ibn Mas'ud seperti yang sudah kita bahas, orang ke-6 masuk Islam. Dan Umar bin Khattab orang yang sangat bangga apabila berbicara dengan Abdullah ibn Mas'ud. Wa kana Aliyu, yang keempat, kelima dan keenam, wa kana Aliyun ibn Abi Talib wa Ubay bin Ka'ab wa Abu Musa al-Asy'ari yushbihu ilmuhum ba'duhum ba'da. Yaktabisu ba'duhum min ba'd. Yang 3 sisa adalah Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab dan Abu Musa al-Asy'ari. Ilmunya di antara mereka saling menyerupai dan satu dengan yang lain itu saling mengambil di antara ketiganya. Sehingga Imam Sya'bi rahimahullah menyatakan bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari ini termasuk dari ahli ilmu. Sehingga beliau pun termasuk sahabat yang telah diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke negeri Kufah. Di negeri Kufah, ingat siapa yang bangun negeri Kufah? Sa'ad bin Abi Waqqas adalah yang bangun negeri kota Kufah. Sebelum Sa'ad tidak ada kota Kufah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari menjadi orang alim di Kufah, kota Kufah. Sehingga ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mendapati ada orang-orang yang berzikir dengan kerikil-kerikil, bertasbihlah 100 kali di masjid yang ada di Kufah itu. Kemudian bertahlillah 100 kali dengan kerikil-kerikil. Maka Abu Musa al-Asy'ari melihat, melongok saja. Diam, kemudian beliau tidak berani mengucapkan satu apapun kecuali melaporkan kepada Abdullah ibn Mas'ud. Maka Abdullah ibn Mas'ud pun ketika melihat hal tersebut langsung marah dan langsung mengingatkan mereka bahwasanya baju-baju Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada. Sahabat-sahabat Nabi masih banyak, kok kalian melakukan hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka mereka mengatakan,
bahwasanya kami ini hanyalah menginginkan kebaikan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kam min muridin lil khairi lam yusibhu aw la yanaluhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan akan tetapi tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Alhasil menunjukkan bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu diutus oleh Umar bin Khattab sebagai seorang guru besar, sebagai pengajar bersama dengan Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Sehingga dikatakan oleh Al-Aswad ibn Yazid, beliau mengatakan, lam ara bil Kufati a'lama min Ali ibn Abi Talib wa Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Kata Al-Aswad ibn Yazid, saya tidak pernah melihat di negeri Kufah, di kota Kufah, satu orang yang lebih alim dari Ali bin Abi Talib dan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Sehingga itu menunjukkan keilmuan dari Abu Musa. Dan dikatakan juga bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari ahli membaca Al-Quran, ahli ilmu, dan beliau pun termasuk orang yang ahli dalam qadha. Ketika memberikan putusan-putusan dalam persengketaan dan perselisihan, maka apa yang diputuskan termasuk diakui oleh para sahabat dan tabi'in. Berkata Masruq ibn al-Ajda', kana al-qadha fi sahabati ila sittatin, bahwasanya qadha, pemutusan perkara yang berkaitan dengan sengketa di tengah-tengah para sahabat berhenti ke 6 orang. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Ali bin Abi Talib, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, yang keempat Ubay ibn Ka'ab, yang kelima Zaid bin Thabit, yang keenam Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Sehingga beliau ketika ada tahkim, ada penyelesaian di antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhuma, maka sebagian orang meminta kepada Ali radhiyallahu anhuma supaya menjadikan Abu Musa sebagai perwakilan dari Ali bin Abi Talib. Maka ketika hal ini disetujui oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, langsung ditentang oleh Abdullah bin Abbas. Jangan Abu Musa. Kenapa Abu Musa? Emang gak ada orang lain? Abu Musa ini tidak perang bersama kita, tidak juga bersama dengan Muawiyah. Kok kita pakai untuk menjadi penengah di antara kita? Sehingga ini menunjukkan ketika Ali setuju menjadikan Abu Musa sebagai penengah di antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhu sebagai perwakilan dari Ali bin Abi Talib, menunjukkan keilmuan dari Abu Musa al-Asy'ari yang sangat diakui oleh para sahabat, baik para sahabat senior, lebih-lebih junior, ataupun oleh para tabi'in. Kemudian beliau pun wafat pada tahun ke-44. Ada yang mengatakan 50-an, ada yang mengatakan 44, dan beliau wafat disebutkan di kota Kufah, di mana beliau tinggal. Dan disebutkan ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri fisik beliau adalah beliau ini pendek, beliau ringan tubuhnya, jadi tidak gemuk ya. Kemudian rambutnya juga jarang, jadi, dan lihyahnya juga tidaklah banyak. Sebagian sahabat lihyahnya banyak, jenggotnya banyak. Sebagian ada yang jenggotnya itu sedikit, seperti Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Cukup ya? Ada yang ditanyakan? Jadi sekalian juga kalau kita bertemu dengan sahabat-sahabat yang ada di kitab Riyadhus Shalihin, kita bahas secara mendalam. Mudah-mudahan dengannya kita makin mengenal wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila mengenal wali-wali Allah, tentunya kita cinta kepada para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila cinta kepada para sahabat, yang mana mereka adalah sadatul awliya, pemimpin dari wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun berharap dengan kita mengenal para sahabat, dengan kita cinta kepada para sahabat,
kita pun apabila dimatikan dikumpulkan dengan para sahabat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Rasul terus melanjutkan pembicaraannya. Sampai orang ini mengulang lagi, Rasulullah lanjut lagi. Kemudian setelahnya Rasulullah bertanya, "Aina sa'il?" Siapa yang bertanya tadi? Orang tadi mengisyaratkan bahwasanya dirinya yang bertanya. Dan bertanya tentang kapan hari kiamat. Maka Rasulullah mengarahkan kepada hal yang lebih bermanfaat. Madza a'dadta laha? Apa yang kau persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Apa? Karena pada dasarnya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Maka orang A'rabi ini mengatakan, hubbullahi wa rasulihi. Yang saya persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat, cinta saya kepada Allah dan cinta saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah katakan, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan orang yang dicintai. Allahu Akbar. Kalau yang dicintai itu pemain bola, orang-orang fasik, orang-orang kafir, kagum, kemudian ditakutkannya dikumpulkan bersama dengan orang-orang kafir. Kalaupun yang dicintai yang dia kenal itu selebriti-selebriti yang senantiasa menunjukkan kefasikan, menunjukkan perbuatan mungkar, dia kenal kemudian ujungnya dia cinta, dia apa bahasanya ngefan ya, mengidolai ya, maka dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai, yaitu para selebritis, artis, penyanyi, pelawak dan lain-lain. Akan tapi apabila seorang mengenal tentang para sahabat, tentang bagaimana kehidupan para sahabat, keutamaan-keutamaannya, walaupun yang kita bahas ini sedikit, karena apabila panjang lebar tentang ibadahnya, tentang puasanya, maka waktu tidak mencukupi, maka dengannya mengenal dan cinta kepada para sahabat. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu, perawi hadis ini mengatakan, "Ma farihna bisama'i jawabi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami tidaklah pernah mendengar, tidaklah bergembira dengan apa yang dijawabkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan, kecuali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan A'rabi tadi. Beliau mengatakan, karena kami, kata Anas, kami sahabat-sahabat junior, Anas termasuk sahabat junior. Rasulullah wafat, umur beliau 20 tahun. Kami itu cinta kepada Abu Bakar. Kami cinta kepada Umar. Kami cinta kepada Uthman. Kami cinta kepada Ali. Dan beliau pun menyebutkan pembesar-pembesar dari kalangan sahabat. Kata Anas bin Malik, ini Anas bin Malik loh. Maka kami pun berharap akan dikumpulkan bersama dengan pembesar-pembesar sahabat, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kami ini tidak beramal seperti amalan-amalan mereka yang luar biasa. Ini yang berkata Anas bin Malik loh, yang telah Rasulullah katakan dan doakan apa? Allahumma adkhilhu al-jannah, ya Allah masukkanlah Anas bin Malik ke dalam surga. Ketika mendengar hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ma'a man ahab, beliau pun sangat berbahagia ketika mendengar hadis tersebut. Sehingga mudah-mudahan apabila dalam materi ini kita mendapatkan perawi yang baru, maka sebisa mungkin akan kita bahas, walaupun kadang-kadang resikonya satu pertemuan habis membahas tentang biografi para sahabat. Dengan kata lain, apabila nanti di pertemuan berikutnya bertemu lagi dengan Abu Musa al-Asy'ari, maka kita mencukupkan dalam pertemuan yang pertama. Ada pertanyaan ya, ikhwah? Silakan. Salaman. Nah, kalau kita salamannya sampai lupa, apa itu termasuk
dilakukan. Iya, jadi kalau yang berkaitan dengan pelukan ataupun sekarang itu cipika-cipiki ya, itu dikembalikan kepada uruf dan biasanya dilakukan ketika seseorang tidak lama berjumpa, baik karena perjalanan, karena satu hajat misalnya lama tidak berjumpa dan ketika bertemu kemudian melakukan pelukan, maka itu tidak mengapa. Akan tetapi ketika setiap bertemu berpelukan, maka ini menyelisihi dari apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah dan pujian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pujikan kepada orang-orang Asy'ariyin, orang Yaman ini. Gitu. Paham ya? Momen waktu berduka juga termasuk uruf ya, kebiasaan saja. Jadi kalau emang satu kaum itu kebiasaannya ketika momen berduka melakukan hal tersebut ya tidak mengapa selama tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika mengucapkan tentang bagaimana kita menunjukkan kita pun berduka dengan apa yang menimpa mereka, bisa dengan mengatakan ahsanallahu azaakum, bisa dengan mengatakan a'zamallahu ajrak, bisa juga dengan kita mengatakan saya turut berduka cita, mudah-mudahan yang meninggal husnul khotimah, yang ditinggal mendapatkan kesabaran. Bisa dengan perkataan-perkataan demikian ketika menyampaikan ungkapan turut berduka cita gitu. Ada lagi, Tuan? Ya, silakan. Seperti halnya para sahabat bertabar dengan sisa-sisa Rasulullah. Yang berkaitan dengan seperti apa yang digunakan. Iya, bertabarruk dengan fisik itu hanya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisa minum, sisa makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sisa dari ludah Nabi, sisa dari rambut, maka itu adalah termasuk bentuk tabarruk yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hanya dikhususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Adapun selain Nabi tidak diperlakukan demikian. Karena orang yang paling afdal dalam umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat yang lain tidak pernah melakukan hal yang mereka lakukan kepada Nabi terhadap Abu Bakar. Tidak pernah. Tidak pernah Abu Bakar seperti mengumur-ngumur air kemudian disemprotkan ke bejana, ditumpahkan lagi ke bejana terus suruh orang lain minum. Tidak pernah. Ini hanya yang melakukannya Rasulullah dan ini pun hanya khusus pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keberkahan yang ada pada diri Nabi. Adapun pada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberkahannya bisa ada ketika seseorang itu senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan. Sehingga Usaid ibn Hudair itu mengatakan kepada Aisyah dan kepada Abu Bakar, ini bukanlah keberkahan yang pertama datang dari keluarga kalian wahai Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar memiliki keberkahan, bukan keberkahan fisik akan tapi maknawi. Bisa jadi ketika saya bermuamalah dengan salah seorang di antara kalian, di antara antum, kemudian saya mengatakan, Masya Allah saya bermuamalah dengan antum ini berkah, misalnya. Ada keberkahannya. Misalnya ketika antum ketemu saya mengingatkan saya, awas nih hati-hati ini haram, ini halal, kita bahas yang ini saja. Kadang-kadang ada orang yang apabila datang ke majelis, yang majelisnya tadinya ghibah, ya kan, majelisnya tadinya ngomongnya tidak bermanfaat, ketika orang ini datang langsung berubah menjadi majelis kebaikan. Ada nggak yang seperti itu? Ya ada, ini termasuk barokah dari orang tersebut, bukan yang berkaitan dengan fisik ya. Adapun fisik itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.